Selamat pagi Bapak dosen serta teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang kewirausahaan dalam agribisnis yang terdiri dari Putri Koirunisa Rahab dan saya sendiri Rika Mandasari Boroginting. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, imbalan berwirausaha. Tiap orang tertarik pada berwirausaha karena adanya berbagai imbalan yang kuat. Beberapa orang tertarik khususnya pada salah satu imbalan, dan yang lainnya tertarik pada berbagai kepuasan yang mungkin didapatnya. Imbalan didapatkan dari berwirausaha dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori berdasarkan yaitu sebagai berikut. Pertama, A. Imbalan berupa laba. Imbalan berupa laba adalah motivasi yang lebih kuat bagi wirausaha. Wirausaha mengharap hasil yang tidak hanya mengganti kerugian waktu dan uang yang mereka investasikan, tapi juga memberi imbalan yang pantas bagi resiko dan inisiatif yang mereka ambil dalam mengoperasikan usaha mereka sendiri. Yang B. Imbalan berupa kebebasan. Kebebasan untuk menjalankan secara bebas perusahaannya merupakan imbalan lain bagi seorang wirausaha. Survei yang dilakukan pada usaha berskala kecil di tahun 1991 menunjukkan bahwa 38% dari orang-orang yang meninggalkan pekerjaan di perusahaan lain karena mereka ingin menjadi bos atas perusahaannya sendiri. Seperti wirausaha ini, banyak dari kita mempunyai keinginan yang kuat untuk membuat keputusan kita sendiri, mengambil risiko dan memungut imbalan yang ada. Yang C. Imbalan berupa kepuasan menjalani hidup. Wirausaha seringkali menyatakan kepuasan yang mereka dapatkan dalam menjalankan usahanya sendiri. Kadang beberapa orang mengatakan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan merupakan suatu keceriaan. Kenikmatan yang mereka dapatkan mungkin berasal dari kebebasan mereka, tapi dari kenikmatan tersebut merefleksikan pemenuhan kerja pribadi pemilik pada barang dan jasa perusahaan. Yang B itu tantangan berwirausaha. Perkembangan era global saat ini menjadi salah satu alasan seseorang terjun ke dalam dunia wirausaha. Selain jenuhnya melakukan pekerjaan kantoran ataupun merasa bosan diperintah dan disuruh-suruh oleh atasan, dalam memulai wirausaha atau memulai merintis usaha baru, kerap kali wirausahawan tidak menyadari tantangan wirausahaan yang harus dihadapinya nanti. Ditambah dengan adanya perubahan era globalisasi dari hari ke hari, menyebabkan tantangan berwirausahaan yang harus dihadapi seorang wirausahawan semakin berat pula. Salah langkah dalam menghadapi tantangan wirausahaan akan menimbulkan dampak yang sangat fatal. Dampak fatal yang bisa saja diterima, seperti usaha yang baru dirintis tersebut bisa bangkrut atau gulung tikar dan terlilit hutang besar. Meskipun imbalan dalam wirausahaan menyiurkan, tapi ada juga biaya yang berhubungan dengan kepemilikan usaha tersebut. Memulai dan mengoperasikan usahanya sendiri biasanya memerlukan kerja keras, menyita waktu, dan membutuhkan kekuatan emosi. Berikut ini adalah tantangan dalam berwirausaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kehilangan banyak waktu. Tantangan kewirausahaan yang umum dihadapi seorang wirausahaan baru adalah kehilangan banyak waktu. Waktu yang dibutuhkan oleh wirausahaan baru tidak akan pernah cukup, lantaran waktu yang dirasakan tidak akan sebebas dulu dan tidak bisa sesuka hati melakukan suatu hal. Tantangan satu ini tidak begitu berpengaruh pada wirausahaan yang sukses, karena pekerjaannya akan diserahkan kepada karyawan yang ahli dan tinggal memantaunya saja. Yang kedua yaitu selalu dihantui rasa takut. Rasa takut umumnya menghantui wirausahawan untuk menyerah dan takut menjalankan operasional usaha, serta takut menghadapi risiko dari aktivitas usaha. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan. Wirausahaan baru akan mempraktekkan secara tidak langsung akan teori-teori yang pernah dipelajari dari pendidikan formal kepada usaha yang akan dijalankan. Kalau kurang pengetahuan, tentu akan terasa sulit untuk menjadi seorang wirausahawan yang berkomitmen tinggi. Yang keempat yaitu ketidakmampuan manajemen. Hal ini berkaitan pada poin kurangnya pengetahuan, yang mana di sini lebih menekankan kendala wirausaha pada kemampuan wirausahawan dalam pengambilan keputusan saat membuat usaha berjalan dengan baik.
Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, setidaknya harus memiliki kemampuan manajemen dasar. Yang kelima, tidak mampu melihat potensi masalah yang meningkat. Masalah yang terjadi pada usaha yang baru dirintis tidak mudah diprediksi kapan munculnya. Bisa jadi masalah timbul dan melewati celah hingga tidak tersadari yang berakibat masalah tersebut meningkat dengan kecepatan tidak terduga. Saat disadari, telah memasuki fasenya dan sulit mengatasinya. Yang keenam, lemahnya kendali keuangan. Seorang wirausahawan yang tidak dapat memanage keuangan dengan baik serta tidak mampu mengalokasikan modal usaha akan berakibat kegagalan dalam mengelola keuangan hasil jualan serta menghancurkan kesehatan keuangan usaha yang dimulai tersebut. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah memulai usaha. Memulai usaha mungkin terlihat sulit bagi seseorang yang baru pertama kalinya terjun ke dunia usaha. Dalam berwirausaha sendiri, diperlukan wawasan atau pengetahuan untuk melakukannya. Tak hanya sekadar mempersiapkan modal, ada hal-hal lain yang perlu dipersiapkan oleh seseorang yang ingin memulai usaha sendiri. Terlebih, jika memulainya dari nol atau tidak pernah memiliki pengalaman sebelumnya. Cara memulai usaha menjadi penting diketahui langkah demi langkahnya. Berikut ini adalah langkah-langkah memulai usaha antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jenis usaha. Cara memulai usaha yang pertama adalah menentukan jenis usaha yang akan dikelola. Jika masih merasa bingung untuk membuka usaha jenis apa, tentukan jenis usaha dengan yang disukai. Cara memulai usaha ini wajar untuk dilakukan, agar memudahkan dalam menghadirkan kualitas produk atau jasa yang terbaik. Pasalnya, dengan menjalankan cara memulai usaha satu ini, kita akan memulai dengan menempatkan posisi sebagai konsumen setia yang menginginkan produk atau jasa yang diterima memiliki kualitas terbaiknya. Yang kedua, lakukan riset. Setelah menentukan jenis usaha yang diinginkan, cara memulai usaha selanjutnya yang perlu dilakukan adalah riset, agar mengetahui tentang seluk-beluk jenis usaha yang akan dijalani. Riset juga diperlukan agar dapat menentukan tren yang sedang digandrungi oleh para konsumen saat ini, agar strategi usaha bisa tepat. Yang ketiga yaitu buatlah anggaran. Dalam menentukan cara memulai usaha bagi pemula, tentu membutuhkan catatan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membuat anggaran terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah usaha yang menyeluruh terkait alur kerja operasional. Anggaran ini diperlukan agar tidak melampaui budget atau modal yang dimiliki. Yang keempat yaitu persiapkan modal. Setelah memiliki anggaran yang final, saatnya persiapkan modal. Dalam menjalankan langkah cara memulai usaha ini, pastikan memiliki tabungan untuk modal usaha terlebih dahulu. Jangan terburu-buru untuk meminjam modal jika dirasa tidak memiliki keyakinan atau tambahan yang tepat untuk mengembalikan modal yang dipinjam. Yang kelima, tentukan waktu untuk memulai usaha. Cara memulai usaha selanjutnya ini, kita sudah bisa menentukan waktu yang tepat untuk memulai usaha. Jangan menentukan waktu secara asal-asalan, karena cara memulai usaha bukan perkara main-main. Jangan juga terburu-buru, karena memulai usaha memerlukan perhitungan yang cermat. Salah sedikit saja bisa mengalami kerugian. Yang keenam, tentukan keunikan dari produk atau jasa usaha. Cara memulai usaha ini juga tidak kalah penting dengan cara memulai usaha yang lainnya, karena di dunia usaha ada yang namanya persaingan. Jadi, dengan cara memulai usaha yang satu ini, harus menentukan keunikan dari produk atau jasa di usaha. Tujuannya adalah agar bisa melewati proses persaingan usaha tersebut. Yang ketujuh, buatlah strategi promosi yang tepat untuk produk atau jasa. Cara memulai usaha ini harus dipikirkan matang-matang dan tepat sasaran. Membuat strategi promosi yang tepat untuk usaha merupakan hal wajib. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk usaha ke calon konsumen. Yang selanjutnya yaitu studi kasus kewirausahaan dalam agribisnis pada petani anggota Asosiasi Petani Tebu Rakyat di Desa Gajah, Kecamatan Goro, Kabupaten Jombang. Permasalahan gula nasional sudah berlangsung sejak tahun 1970-an yang mencakup aspek produksi yang berkaitan usaha tani tebu, konsumsi, efisiensi pabrik gula, tata niaga, dan perdagangan internasional. Permasalahan aspek produksi berkaitan murni kemampuan menghasilkan gula untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Menurunnya produktivitas usaha tani tebu dari sisi petani disebabkan dari faktor non-teknis, yaitu berkaitan dengan masalah pendanaan pada masa tanam, kesempatan mendapatkan hasil lebih untung dari produk yang dihasilkan, serta kemampuan petani tebu untuk bertahan, terlebih lagi kemampuan untuk bersaing. Petani tidak siap menghadapi pasar bebas ketika tata niaga gula dibebaskan oleh pemerintah, maka petani menjadi kalang kabut, apalagi saat diperlakukan harga gula internasional sedang berada pada posisi harga terendah.
keterbatasan analisa ekonomi pada petani, yaitu keterbatasan petani untuk menganalisa faktor yang berpengaruh terhadap komoditi yang dihasilkan atau gula, menyebabkan petani tidak mampu membuat keputusan yang dapat meningkatkan produktivitasnya. Adanya keterlambatan pemberian kredit juga sangat mempengaruhinya. Dalam menghadapi tantangan pasar bebas, peningkatan produktivitas dan daya saing usaha tani tebu menjadi pendorong bagi petani untuk meningkatkan kemampuan teknisnya. Untuk itu, petani akan berusaha mencari dana pinjaman komersial dari bank dengan suku bunga yang tinggi. Tentu hal ini tidak akan menjadi masalah jika diimbangi dengan pendapatan dari usaha tani tebu yang tinggi. Kemampuan petani tebu untuk bertahan terlebih lagi kemampuannya untuk bersaing. Bergerak dalam dunia kewirausahaan adalah pilihan yang tepat dalam mengatasi kesejahteraan petani, terutama petani tebu, untuk mensukseskan program swasembada gula. Kewirausahaan dapat disimpulkan secara umum merupakan harmonisasi antara kreativitas yang menciptakan ide-ide dengan pertimbangan peluang maupun resiko dan keinovasian dalam menerapkan ide-ide kreatif menjadi suatu bentuk barang dan jasa yang mempunyai nilai jual bagi wirausahaan. Membangun kewirausahaan berarti membangun atau menciptakan sesuatu yang baru. Kesimpulan, usaha di bidang agribisnis memang banyak digemari dan diusahakan, mengingat bahwa usaha di bidang agribisnis tergolong ke dalam usaha yang menjanjikan. Saat ini usaha di bidang agribisnis memang banyak digemari dan diusahakan, mengingat bahwa usaha di bidang agribisnis tergolong ke dalam usaha yang menjanjikan. Beberapa sektor agribisnis yang layak untuk diusahakan diantaranya yaitu usaha di bidang kehutanan dan perikanan. Usaha di bidang kehutanan dan perikanan merupakan salah satu usaha yang saat ini banyak digemari dan sangat potensial untuk dikembangkan dan diusahakan. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.